Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Lestari dengan NIM 19030271. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis frekuensi dan percentage serta means and range dengan membuat tabulasi, grafik, dan statistik yang relevan, di mana di dalamnya ada skenario praktek, yaitu untuk mengkaji variabel kualitas layanan dengan kode ASCII, itu berdasarkan tingkat kepuasan. Lalu ada satisfaction, yaitu kodenya SAT. Lalu ada tingkat kepentingan dengan important, kodenya IMP. Ada 7 responden, atribut layanan yang digunakan, yaitu kodenya SQ1 sampai SQ7. Dengan format menggunakan SPSS. Lalu scoring pada tingkat kepuasan adalah di mana 1 sampai 5 ini, 1 yaitu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Lalu ada tim scoring pada tingkat kepentingan adalah 1 sampai 5 juga, di mana 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, dan 4 penting. Dan yang kelima sangat penting. Selanjutnya kita ke instruksi kerja, di mana yang pertama berikan keterangan value pada kolom variabel view di SPSS untuk di setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di name ini kan ada 2, yaitu kepuasan sama kepentingan. Dan kepuasan ini kodenya SAT. SAT SQ1 sampai dengan SAT SQ7. Lalu ada kepentingan, yaitu IMP SQ1 sampai IMP SQ7, di mana di value ini kita rubah terlebih dahulu value-nya itu 1, dan ini lalu ID begitu juga 2, 3 puas, lalu yang ketiga itu puas, lalu kita klik OK. Di sini di copy, lalu kita sampai SAT SQ7, lalu begini di yang kepentingan juga pun sama, di value-nya 1, lalu kita ke data view. Ini udah ada SAT, kita copy, baru kita paste.
baru kita ke analysis, lalu ke descriptive statistic, lalu ke frequencies, lalu data ini kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita cut, terus ini bar chart, terus kita ini frequencies, continue. Nah, displaynya kita checklistin, lalu kita oke. Kita tunggu datanya. Dia data dari tabel frekuensinya. Ada barikannya sampai segitu juga. Lalu di mana ada penjelasannya tentang kesimpulan dari analisis frekuensi, yaitu yang pertama ada SQ1, baliknya ada cukup puas, puas, sangat puas, dan respondennya ada 30. Lalu SQ2-nya itu ada cukup puas, puas, sangat puas, dengan responden 30. SQ3 cukup puasnya 8, puasnya 13, sangat puasnya 9, dengan total responden 30. Lalu SQ4 ada cukup puas, sangat puas, yaitu ada 8, 16, 6, responnya 30, respondennya. Lalu ada SQ5, cukup puasnya 5, puas 13, sangat puas 12, total responnya 30. Lalu yang keenam ada SQ6, yaitu ada cukup puas 9, puas 12, sangat puas 9, responnya 30. Nah, ada SQ7 juga cukup puasnya 12, puasnya 12, sangat puasnya. Lalu ada kepentingan, ada yang SQ1, yaitu penting, sangat penting, total responnya 30, pentingnya 13, sangat pentingnya 17. Lalu ada yang SQ2, pentingnya 14, sangat pentingnya 16, total respondennya 30. INP SQ3, pentingnya 10, sangat pentingnya 20, total respondennya 30. Lalu ada yang keempat, yang SQ4, pentingnya 16, sangat pentingnya 16, respondennya 30. Yang kelima, ada yang SQ5, penting 20, sangat penting 10, total respondennya 30. Ada INPS SQ6, yaitu pentingnya 12, sangat pentingnya 18, setelah 30, dan yang terakhir INPS 7, yaitu pentingnya 14, sangat pentingnya 16, setelah responnya 30. Di mana kesimpulan dari tabel frekuensi ini, yang kepuasannya itu sebenarnya ada semuanya ada cukup puas, puas, sangat puas. Lalu yang kepentingannya itu hanya 2, yaitu penting dan sangat penting. Lalu kita balik lagi ke tabelnya udah, buat grafik udah, buat grafik lingkaran dari tabel frekuensi yang dibuat untuk setiap indikator
kepuasan kepentingan. Kita buat dulu. Kita balik lagi ke data ini. Statis, terus preferences. Ini udah kita pindahkan ke kanan. Lalu pay chart ini diganti dengan percentage. Continue, displaynya nggak usah di checklist. Oke. Ini tabel preferences dari chartnya. Lalu ada kita bentuk kesimpulannya, dimana analisis prediction text-nya yang pertama ada SK1-nya itu di chart-nya itu ada cukup puas, puas, sangat puas. Kedua, SA1 juga sama, cukup puas, puas, sangat puas. Yang ketiga juga sama, cukup puas, puas, sangat puas. Ke MPSQ1 yaitu cuma ada dua, yaitu penting dan sangat penting. Jadi di dalam analisis prediction text-nya ini di yang kepuasannya itu di SQ1 sampai SQ7 yaitu ada 3, yaitu cukup puas, puas, dan sangat puas. Lalu yang analisis prediction text kepentingannya yaitu ada 2, yaitu penting dan sangat penting saja. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ini lakukan analisis sudah lanjut menghitung mean untuk setiap indikator kepuasan kepentingan. Kita langsung ke data. Kita udah ada datanya. Nah, ini dimana meannya ini kita ambil dari rumusnya itu sama dengan average buka kurung, kita copy yang SAT ini dari sini sampai bawah nih, sampai sini. Nah, terus habis itu tinggal klik enter, jadinya dapatnya segini 4,06667. Terus kalau udah dapat ini satu, terus kita tarik ke sini set sampai SASQ7-nya ke sini. Oke. Sama begitu juga buat kepentingannya, ambil dari IMP SQ1 dari atas ke bawah, lalu masukkan rumus. Nah, nih sama dengan average buka kurung, masukin ini SQ1-nya, terus tinggal tutup kurung lalu enter. Nah, ini hasilnya totalnya 4,56667. Terus nanti kayak tadi tinggal ditarik ke kanan seperti ini. Jadilah hasilnya ini. Lalu ada di SQ1 ada
puas, yang kedua cukup puas, yang ketiga puas, keempat cukup puas, kelima puas, keenam puas, yang ketujuh cukup puas. Nah, ke mean kepentingan, di mana di sini hasilnya adalah 4, lebih semua, jadi hasilnya penting. Nah, lalu range-nya kita cari, kita bulatkan saja range-nya. Rumus range-nya itu sama kayak tadi. Masukin rumus average sama dengan buka kurung, tarik dari mean dari awal nih sampai ke sini, sampai sini 3,8, 3,8, terus lalu enter, kita hasilnya dapat 4, sekian banyak, lalu dibuatkan jadi 4, jadi 4, itu hasilnya puas. Lalu ada kepentingan sama seperti kayak tadi rumusnya ada yang dibuatkan mendapatkan 4,5, itu kita tulis aja di sini ada 1 sampai 5 ya kan, yang tadi tidak puas, cukup puas, sangat puas, nah dimasukkan aja nilainya, nanti biar kita bisa nentuin dia puas atau tidak puas atau cukup puas gitu. Lalu kita balik ke soal. Kelas yang membuat transfer dari setiap indikator. Ini udah tadi kan lakukan analisisnya, thanks untuk setiap indikator kepentingan dia. Lalu lakukan analisis mean dalam tes untuk tingkat kepuasan dan kepentingan. Nah, di nomor 10 ini kita tinggal simpulkan. Nah, saya udah menyimpulkan bahwa analisis mean and range-nya itu dari indikator kepuasan 1 sampai 7 ini. Dia yang pertama, kepuasan pertama itu hasilnya puas, yaitu sebesar 4,07. Indikator kepuasan kedua dengan skor 3,97, hasilnya cukup puas. Lalu indikator kepuasan 3 dengan skor 4,03, hasilnya puas. Lalu indikator kepuasan 4 dengan skor 3,93, hasilnya cukup puas. Lalu indikator kepuasan 5 dengan skor 4,2, hasilnya puas. Indikator kepuasan 6 dengan skor 4, hasilnya puas. Lalu indikator kepuasan 7 dengan skor 3,8, hasilnya cukup. Lalu ada analisis mean and range indikator kepentingannya, yaitu yang pertama ada 1 sampai 7, yang pertama itu dengan skor 4,57, hasilnya penting. Kepentingan ini dapatnya di atas 4 semua, jadi hasilnya penting. Lalu analisis mean and range-nya, hasil terusuran indikator kepuasan penting itu yang pertama indikator kepuasan dengan skor, yaitu hasilnya 4,00, hasilnya puas. Lalu indikator kepentingan dengan skor 4,5. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.